أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadirin kedua calon pengantin Saudara Sahril Sidik dan Saudari Fatmawati, Bapak Wali, kedua saksi dan sahabat saya Pak Anwar dan Mas yang ganteng di sebelah sudut kanan calon pengantin pria, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pada tempat yang pertama, marilah kita panjat puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini menjelang sore kita sama-sama hadir di tempat ini, di tempat yang penuh mubarak, di tempat yang penuh sejarah. Bersama-sama kita saksikan kedua insan mengucapkan janji suci antara Fatmawati dan Saudara Sahril Sidik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita minaz zulumati ilan nur. Yang ketiga, permohonan maaf saya atas keterlambatan. Sebenarnya tidak terlambat sebenarnya, karena kemarin janji dengan panitia itu jam 2:30. Jadi kehadiran saya pas. Karena saya tidak pernah terlambat hadiri akad nikah. Karena kemarin janji dengan panitia itu sekitar jam 2:30. Saya turun dari Golongawan tadi sekitar jam 1 siang. Dan saya sudah tiba di sini. Tapi alhamdulillah kesabaran Bapak Ibu sekalian, khususnya kesabaran calon pengantin, mudah-mudahan berbau bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Sahril Sidik dan Saudari Fatmawati, hari ini tepatnya pada hari Jumat, Allah mentakdirkan kamu jodoh dengan seorang wanita dari Kecamatan Sambirampas. Walaupun kamu tetangga desa, karena di dalam sinetron itu tetanggaku adalah idola. Bukan hanya tetangga sebelah rumah, tapi tetangga desa. Di Danau Ranakulan aku merenung. Aku menitipkan bibit cinta di sana untuk seorang istri pujaanku, Fatmawati. Saya mau memberi pernyataan, ada 4 pernyataan yang saya berikan kepada saudara. Dengar baik-baik. Saudara Sahril sarjana sosial Islam, sarjana dakwah, calon penghulu Kecamatan Elang. Pertama, suami masuk surga, istri masuk surga. Dengar baik-baik Fatmawati ya. Pertama, suami masuk surga, istri masuk surga. Yang kedua, suami masuk surga, istri masuk neraka. Yang ketiga,
istri masuk surga, suami masuk neraka. Dan yang keempat, suami masuk neraka, istri juga masuk neraka. Kira-kira saudara Fatmawati dan saudara Sahri pilih yang mana dari yang keempat ini? Tentu pilih yang pertama. Suami masuk surga, istri juga masuk surga. Nah, siapa kira-kira suami dan istri yang masuk surga ini? Pertama, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta 2 orang istrinya. Ingat, 2 istri baru masuk surga. Kalau 1 istri belum tuh. 2 istri baru masuk surga. Pertama itu Sarah belum memiliki anak. Lalu oleh Raja Mesir dihadiahkan Hajar dan dinikahkan oleh Ibrahim. Iya, zaman Nabi ya, dia. Dan Sarah memberi izin kepada Ibrahim untuk menikahi Hajar. Lalu setelah menikah di Mesir, mereka ke Palestina, dan di Palestina lahirlah seorang nabi dari Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Ishak belum lahir. Karena dakwah atas perintah Allah, maka Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang tidak ada makanan, yang tidak ada air. Tidak ada makanan, tidak ada air di lembah yang sekarang ada Ka'bah itu. Setelah menempatkan di situ dan mencari ridho Allah dan berdakwah, karena Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu bukan nabi dari bangsa Arab. Karena nabi dari bangsa Arab itu hanya ada 4. Pertama Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, dan Nabi Muhammad. Itu nabi dari bangsa Arab. Selebihnya itu dari Bani Israil. Nah, setelah menempatkan Hajar dan Ismail di sana, Nabi Ibrahim kembali ke istrinya di Palestina, yaitu Sarah. Dia hanya menyisakan satu muja bahasa kita, bahasa Manggarai. Muja kecil itu kan, tempat simpan air itu ada muja namanya kalau bahasa pun. Kendi kecil itu dengan beberapa biji kurma. Nah, setelah selesai air itu habis diminum dan dimakan kurmanya, maka tidak ada makanan lagi untuk Hajar dan Ismail. Lalu bertanya, sebelum Ibrahim berangkat ke Palestina, bertanya kepada Ibrahim, kenapa kau menempatkan aku di sebuah lembah ini? Kenapa kau menempatkan aku di balus ini? Tidak ada pohon kemiri, hanya pohon kembang saja. Ada buah asam tapi sedikit, ada padi tapi sedikit. Kenapa, kata Hajar, kenapa kau menempatkan saya di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan, tidak ada air? Apa jawab Nabi Ibrahim? Ini atas perintah Allah Subhanahu. Ketika air itu habis, maka Siti Hajar mencari air. Dia mencari air, dia lari ke Bukit Sofa dan lari ke Bukit Marwah. Itu namanya sa'i antara Sofa dan Marwah, itu ceritanya. Dia lari ke sana, dia melihat cahaya seperti ada air. Itu namanya Fata Morgana. Kalau kita berjalan di sebuah padang, kita lihat seperti cahaya-cahaya air, ternyata tidak ada air. Dia kembali lagi ke Bukit Sofa sampai 7 kali. Maka Allah mengetuk pintu bumi. Maka keluarlah mata air itu dari kaki Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Itu apa? Itu berkat dari solehanya seorang wanita. Jadi saudari Fatma, harta orang
tua kamu itu adalah milik orang tua kamu, bukan milik kamu. Karena kamu dilahirkan tidak membawa harta. Apakah kita dilahirkan membawa harta? Tidak. Dilahirkan membawa HP? Tidak. Nah, pertanyaannya, apakah ada wanita di zaman sekarang yang hebat dan kuat? Ada. Yang kuat dan hebat seperti Hajar? Ada. Banyak malah. Kuat main HP, kuat main Facebook. Bukan kuat ibadah, bukan. Kuat WhatsApp, kuat gosip, kuat BD, bahasa Diman tuh. Ada wanita yang kuat BD di Balus? Ya, tidak ada. Banyak. Itu. Kalau suami sawah, suami tidak membawa sayur, dia bilang, "Pembawa aku saute." Sudah pikul padi, dia tanya lagi tidak bawa dengan sayur. Tidak boleh, zolim. Ada wanita begitu. Banyak, tapi tidak ada di Balus. Yang ada di danau, yang nak pulang. Itu karena wanita yang soleha. Kalau suamimu tidak punya pekerjaan, tetapi dia rajin ibadah, itu lebih baik daripada suamimu seorang peminum. Kenapa? Wangkil ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fukaro ayughnimullahu min fadli wallahu wasiun alim. Jika mereka miskin, orang-orang yang belum menikah itu miskin, ada yang takut menikah karena takut miskin, takut kasih makan istri, katakan, ini kata Allah ini, katakan Allah akan mampu dengan karunia-Nya. Allah mampu dengan karunia. Jika dari hambaku ada orang miskin dia menikah, maka Allah akan membukakan pintu rizki dari istrimu, pintu rizki dari calon suami. Ada orang mati tidak makan, malah banyak anak zaman sekarang. Nanti kau nikah harus banyak anak. Karena Nabi itu di hari kiamat dia berbangga banyak umatnya. Umat Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Soleh. Berbangga di hadapan Allah. Yang paling banyak umat Nabi Muhammad. Karena kita ini hidup di akhir zaman. Karena tanda hari kiamat itu salah satunya lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda kiamat. Jadi bapak-bapak di sini yang masih bujang, yang duda, yang janda, cepat menikah. Jangan takut miskin. Ada sebuah nyanyi, buat apa berlayar kalau kau takut gelombang, buat apa bercinta kalau kamu takut sungsang. Jangan takut. Di Tabar sana masih banyak sawah, di sini juga masih banyak. Asalkan kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal untuk akhirat adalah takwa. Ingat, nomor satu tadi itu suami masuk surga, istri juga masuk surga. Yang kedua, suami masuk surga, istri masuk neraka. Itu istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Jadi wajar kalau sekarang itu ada istrinya Ustadz tidak sholat. Karena pada zaman Nabi ada istrinya Nabi Lut dengan Nabi Nuh, dia tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman. Ada suaminya sholat, istrinya tidak sholat. Sekarang yang paling berat dalam rumah tangga itu adik sehari, walaupun kau sarjana, walaupun kau ustadz, yang setengah mati itu menyuruh istri untuk sholat. Betul tidak? Ketika Nabi Isra dan Mi'raj ke langit dan dia mampir ke surga, dilihatnya banyak penghuni surga itu orang miskin dan banyak penghuni neraka itu wanita. Kenapa wanita?
Apakah mereka tidak sholat? Apakah mereka tidak zakat? Tidak. Mereka masuk ke surga karena kufur atas pemberian suaminya. Tidak mau 5.000, mau 10.000. Oh, kau tengok, Nyai Mon, beli apa? Macam-macam tanya. Ya, kalau istri sudah pegang uang, dia buka satu-satu. Satu dulu. Kalau perlu lagi, buka lagi. Tidak, buka begini dia. Makanya kalau cium suami itu, mereka tuh bukan cium begini, cium begini. Ini minta uang. Tetapi orang Waikol tidak. Orang Waikol itu orang soleh, bapaknya juga orang soleh. Saya kenal sekali dengan bapaknya. Dari orang yang soleh, kamu juga dapat jodoh orang yang soleh. Jadi ingat, suami masuk surga, istri masuk neraka. Jadi setelah menikah kau harus sholat ya. Sholat sebelum ini. Atau sholat Senin Kamis. Yang ketiga, istri masuk surga, suami masuk neraka. Situ pikiran. Istrinya rajin beribadah. Istrinya Fir'aun. Dia punya suami yang sombong. Saking sombongnya dan dia takut menandingi dirinya, maka setiap anak yang lahir, bayi yang lahir harus dibunuh. Karena takut menyaingi. Kecuali Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Musa kepada ibunya, kata Allah kepada ibunya Nabi Isa, hanyutkan anakmu di sungai. Nanti dia akan datang ke istananya Fir'aun. Ingat, Fir'aun itu dia memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Coba, sombongnya manusia. Di Balu sini ada yang sombong? Ada cari Tuhan selain Allah? Tidak ada. Tetapi yang tidak sholat banyak. Jadi saudara Sahril yang sarjana ini menjadi contoh bagi yang lain. Jangan sampai masyarakat lihat, boleh sarjana atau masih bilang apa kolega kamu. Menjadi contoh, karena salah satu menikah itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, saudara Sahril, suami masuk neraka, istri masuk neraka.